Hai guys, bertemu lagi dengan aku Mimi Nobi. Terima kasih ya buat kalian yang sudah klik video ini. Semoga kalian sekeluarga diberikan kesehatan dan kesuksesan ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya dulu, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Kali ini aku bakal bahas satu film yang berjudul Yoga Hoser. Kita bersama. Kisah ini diawali dengan dua orang remaja dan seorang rekannya yang sedang latihan band. Gadis tersebut bernama Juni dan Juli serta rekannya yang bernama Abdul. Saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Rupanya, Juni dan Juli harus segera kembali bekerja. Setelah mereka keluar dari ruangan tersebut, tampak para pelanggan telah mengantri dengan kesal. Ya, jadi mereka ini bekerja di suatu minimarket di sebuah kota bernama Winnipeg gitu guys. Saat sedang melayani pelanggan, datanglah pria tampan bernama Hunter dan temannya yang bernama Gordon. Hunter adalah senior kelas 3 di sekolah mereka. Ia datang ke minimarket tersebut untuk mengundang Juni dan Juli agar mau datang ke pesta para senior guys. Singkat cerita, Juni dan Juli pun setuju untuk pergi ke pesta Hunter. Malam itu di tempat lain, terlihat seorang pria berjalan di taman. Saat sedang berjalan, tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara misterius. Ia pun berbalik untuk mencari sumber suara tersebut, tetapi dia tidak menemukan apa-apa. Saat akan pergi, tiba-tiba ia diserang oleh sesuatu dari belakang, dan akhirnya ia pun tewas. Ih, serem banget ya guys. Sepulang dari bekerja, Juni dan Juli pergi menemui Nyonya Mei, yang merupakan ibu dari Juli. Juli meminta izin supaya diperbolehkan pergi ke pesta Hunter, tetapi ibunya bersikeras untuk tidak memperbolehkan anaknya pergi ke sana. Karena didesak terus oleh anaknya, akhirnya Nyonya Mei pun memperbolehkan Juli pergi ke pesta tersebut. Esok paginya, Juni dan Juli mengikuti kelas yoga. Kelas yoga tersebut dilatih oleh instruktur yang bernama Yogi. Di tengah-tengah latihan, Yogi berkata, jika pagi ini ia membaca berita bahwa ada seorang pria yang tewas di taman kota tadi malam. Singkat cerita, malam harinya di kamar Juni dan Juli sibuk memilih pakaian yang akan dipakai untuk pergi ke pesta. Saat sedang asyik, tiba-tiba ayah Juni yang bernama Samson datang. Si Samson ini adalah pemilik toko di tempat Juni dan Juli bekerja ya guys. Jadi, si Juni bekerja di minimarket milik ayahnya. Oke, sampai sini paham ya? Saat Samson sedang berbincang dengan anaknya, tiba-tiba datanglah pacar Samson yang bernama Marni. Marni melaporkan kepada Samson bahwa Juni dan Juli lagi-lagi membuat kesal pelanggan karena telah menutup minimarket. Hal tersebut karena Juni dan Juli lebih sering bermain band di gudang belakang minimarket. Mereka pun akhirnya berdebat. Namun, Marni yang sudah malas berdebat, akhirnya memilih pergi meninggalkan mereka semua. Setelah itu, Samson yang tak tega akhirnya langsung menyusul Marni ke kamarnya, dan mereka pun akhirnya bercocok tanam. Keesokan paginya di sekolah, Juni dan Juli yang tidak mengikuti kelas yoga akhirnya ditegur oleh guru olahraganya yang bernama Bu Suti. Bu Suti yang kesal karena dua remaja tersebut tak mengikuti pelajaran dengan baik, akhirnya menyita HP mereka sampai pulang sekolah nanti. Juli yang sudah kecanduan HP akhirnya pingsan karena HP-nya diambil guys. Shock banget dah dianya. Nah, setelah jam olahraga usai, Juni dan Juli mengikuti kelas sejarah yang diajar oleh Bu Eti. Bu Eti menceritakan bahwa Partai Nazi pernah memiliki pengaruh di Winnipeg yang dipimpin oleh seorang Canadian Führer bernama Arkan dan tangan kanannya Andro. Nazi Kanada pernah menjadi kekuatan yang hebat kala itu. Arkan kemudian ditangkap oleh otoritas federal, namun Andro menghilang. Ih, serem banget ya guys. Kira-kira hilang kemana ya guys? Setelah jam sekolah usai, Juni dan Juli pergi ke tempat guru BK guys untuk mengambil kembali HP-nya. Jadi saat mengecek HP-nya, ternyata ayah Juni mengirim pesan beberapa kali. Ayah Juni berkata bahwa ia akan pergi keluar kota untuk beberapa waktu bersama Marni. Sesampainya di rumah, Juni dan Juli berusaha untuk menghalangi kepergian Samson. Namun sayang,
Samson yang sudah terlanjur kelepek-kelepek kepada Marni akhirnya tetap pergi meninggalkan Juni, yang membuat Juni dan Julie akhirnya terpaksa menjaga minimarket di malam pesta Hunter. Malam harinya, Juni dan Julie yang tak bisa datang ke acara Hunter akhirnya meminta Hunter untuk memindahkan pestanya ke minimarket. Sesampainya Hunter dan Gordon di minimarket, Julie mengawal Hunter untuk berkeliling dan Juni menjaga kasir bersama Gordon. Tak disangka, Hunter dan Gordon hanya ingin mengorbankan Juni dan Julie untuk sesembahan. Jadi, si Hunter dan Gordon ini ternyata adalah penyembah setan ya guys. Ketika Hunter dan Gordon hendak menghabisi Juni dan Julie, tiba-tiba pasukan monster sosis yang terbuat dari bratwurst menyerang Hunter dan Gordon sampai tumbang. Mackenzie. Setelah menyerang Hunter dan Gordon, Bratsis selalu mengejar Juni dan Julie. Namun dengan kemampuan juga mereka, akhirnya Juni dan Julie berhasil mengalahkan sekelompok para sosis. Tak berapa lama, petugas mengepung minimarket dan menangkap Juni dan Julie karena dianggap telah menewaskan Hunter dan Gordon. Setibanya mereka di ruang interogasi, datanglah seorang pria bernama Guy Lafonte. Jadi, si Guy menemui Juni dan Julie untuk bertanya apakah betul bahwa mereka adalah pelaku dari pembunuh Hunter dan Gordon, sekaligus pelaku pembunuh berantai yang akhir-akhir ini terjadi di Winnipeg. Setelah mendapatkan beberapa bukti tentang monster sosis, Guy percaya kesaksian dua remaja tersebut dan ia ingin membantu mereka untuk membuktikan ketidakbersalahan mereka. Setelah menyelinap keluar dari kantor polisi tersebut, Guy membawa mereka kembali ke minimarket. Saat sedang berganti pakaian, tiba-tiba Juni dan Julie berteriak histeris. Mendengar teriakan tersebut, Guy lalu menyusul mereka ke kamar mandi. Sesampai di kamar mandi, Guy melihat Juni dan Julie telah menghilang. Saat kebingungan mencari dua remaja tersebut, tiba-tiba Guy dibius oleh monster sosis dan tak sadarkan diri. Ternyata mereka semua diculik dan dibawa ke ruang bawah tanah di bawah minimarket tersebut. Di bawah tanah, Guy dan dua remaja tersebut bertemu dengan Master Monster Sosis alias si Andro. Andro berkata kepada Guy, Juni dan Julie bahwa ia pernah bermimpi menjadi seniman. Namun karena karyanya diajak oleh berbagai kritikus, akhirnya ia memutuskan untuk menjadi ilmuwan gerakan Nazi Kanada. Nazi menyembunyikannya di sarang bawah tanah guna menciptakan tentara kloning untuk menaklukkan Kanada dan Amerika Serikat. Kloningan tersebut terbuat dari bratwurst dan DNA Andro yang perlu diinkubasi selama 100 tahun sebelum mereka tumbuh dewasa. Agar ia tak mati, Andro juga membekukan dirinya sampai saat ia dan kloningannya bisa bangkit kembali. Namun sayang, proses ini terganggu karena listrik minimarket sempat padam saat Andro memasuki tahun ke-70 yang akhirnya menyebabkan Andro mencair dan inkubasi kloningannya terhenti. Hal itu menyebabkan monster sosis hanya tumbuh setinggi 1 kaki. Agak lucu sih soalnya jadi kuntet gitu, mana mukanya tua lagi. Andro yang menyadari bahwa Nazi telah lama dikalahkan akhirnya mempunyai misi baru, yaitu memberantas para kritikus guna membalas dendam kepada orang-orang yang mengkritik buruk karyanya. Ia menciptakan sebuah monster bernama Golem yang terbuat dari tubuh korban sosis. Golem ini dikendalikan oleh para sosis yang mengoperasikan dari bagian dalamnya. Namun sosis yang tak lagi ingin mengikuti perintah tuannya akhirnya menyerang Andro hingga tewas. Juni dan Julie mempraktekkan kembali gerakan yoga yang telah mereka pelajari dari Yogi untuk melawan Golem. Akhirnya, pertarungan tersebut dimenangkan oleh Juni dan Julie. Setelah kejadian tersebut, mereka pun dianggap sebagai pahlawan di Winnipeg. Juni dan Julie kembali ke kehidupan normal mereka dan membuat band remaja bersama Guy Lafonte. Dan akhirnya, film pun selesai. Thanks for watching this video and stay on Sudu Squad. Enjoy your life like a king guys. Ketemu lagi dengan gua di video gua selanjutnya tentunya. Oke, bye guys.
wajahmu kian berubah, hati dan cintamu dengan berbeda. Dunia kita jalan yang panjang telah kita lalui bersama, dan yakinlah bahwa kita bisa kalahkan dunia. Takkan berubah semua yang ada, takkan berakhir kini kita bersama. Berubah waktu kini tak menyerah, hilang berganti dan kita yang punya. Takkan berubah semua yang ada, takkan berakhir kini kita bersama. Takkan berubah semua yang ada, takkan berakhir kini kita bersama. Berubah waktu kini tak menyerah, hilang berganti dan kita yang punya. Takkan berubah semua yang ada, takkan berakhir kini kita bersama. Berubah waktu kini tak menyerah, hilang berganti dan kita yang punya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Oh, oh, udah kita yang Halo Onshadow Squad, bertemu lagi dengan saya Putra Onshadow. Takkan berubah semua yang ada, takkan berakhir. Yuk, let's mulai.